Terima kasih Ibu Isma. Dimulai tah? Iya Bun, enggak apa-apa. Ya Bun, tidak apa. Oke, kita bergiliran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih teman-teman. Izin Bu Fatihah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pengembangan bahasa Inggris anak usia dini melalui games bahasa Inggris. Di kelompok 3 ini beranggotakan saya Mira Kusumawardhani, Bu Setiarini, ada Bu Retno, ada Bu Hanifatus Safira, Bu Erma Rodia, Bu Umi Saada, Bu Dinda Soprinavi, dan Bu Ismawati. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang games bahasa Inggris, pendahuluannya yaitu kita tahu ya anak usia PAUD atau dini itu pada masa-masa golden age, di mana periode perkembangan bahasa dan kognitif berlangsung sangat pesat. Ibaratnya otak seorang anak itu seperti spons ya, mudah menyerap apapun yang diajarkan pada usia-usia seperti ini. Jadi belajar bahasa Inggris bisa dilakukan dengan pendekatan yang menyenangkan dan dengan berbasis bermain. Beberapa anak belajar lebih dari satu bahasa itu lebih mudah di usia-usia anak-anak golden age tanpa melupakan bahasa ibu. Dengan pendekatan yang tepat, anak akan mudah menghafal, anak akan lebih dalam pengucapan pronunciation itu lebih hafal, lebih mudah dilatih pada saat anak-anak. Seperti anak-anak belajar mengaji. Belajar mengaji pun juga lebih mudah kan kita terapkan di anak-anak usia dini daripada kita yang sudah usia gitu kan untuk melafalkan huruf-huruf tertentu. Kemudian manfaat belajar bahasa Inggris untuk anak usia dini. Mereka bisa mengembangkan kemampuan berbahasa, yaitu dengan menambah kosakata, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan pada anak usia dini otak lebih mudah menyerap banyak bahasa. Jadi tidak ada kendala asal kita melakukan dengan pendekatan yang tepat. Kemudian apabila anak menguasai lebih dari satu bahasa, biasanya anak akan tumbuh rasa percaya diri, mengembangkan kemampuan sosial itu jadi lebih mudah beradaptasi, kemudian bisa meningkatkan fokus dan memori untuk anak usia dini. Selanjutnya, monggo Bu Retno. Oke, siap Bu Mira. Ya, ada cara atau metode untuk mengajarkan bahasa Inggris untuk anak usia dini, yaitu yang pertama dengan metode bermain, learning through play. Metode bermain bisa membantu anak belajar secara alami tanpa tekanan. Jadi belajar bahasa Inggris kan nggak harus anak disuruh duduk diam, harus mendengarkan. Jadi bisa melalui bermain, itu kan anak lebih menancap ke otaknya anak-anak. Kemudian ada permainan instruksi, ada tebak gambar, atau role play. Lanjut. Ya, ada juga menggunakan lagu dan gerakan. Lagu membantu anak untuk mengingat kosakata melalui ritme dan pengulangan. Misalnya pengenalan lagu besar kecil. Nah, itu kan bisa melalui kita menggerakkan big, 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 small, small, small. Nah, itu nanti kan lama-lama anak juga gampang mengingat. Kemudian bisa menggunakan metode visual seperti flashcard dari benda nyata membantu anak memahami makna kata secara konkret. Jadi nggak hanya mengira-ngira aja.
Kemudian menggunakan pengulangan atau repetition. Pengulangan membuat anak terbiasa atau familiar dengan bunyi bahasa dan meningkatkan pemahaman. Jadi mengajarkan anak bahasa Inggris itu enggak hanya satu atau dua kali atau beberapa kali aja, itu harus kalau bisa setiap hari diulangkan ke anak. Kemudian menciptakan lingkungan bahasa. Guru menggunakan ungkapan sederhana dalam kegiatan sehari-hari. Misal mau pembukaan kegiatan, mengajak anak nyanyi good morning, line up, raise your hand, sit down, close the door please. Nah, seperti itu kan juga mengajarkan secara langsung itu bahasa-bahasa Inggris yang sederhana ke anak. Nah, ini ada contoh permainan bisa digunakan ke anak-anak. Ini tebak-tebakan nama buah. Caranya menebak nama buah yang memperhatikan gambar yang disediakan. Kemudian jawaban yang benar akan ditampilkan di halaman selanjutnya. Nah, ini contohnya what fruits am I? Gambarnya di situ gambar buah kiwi. Nah, sedangkan di kotaknya itu hanya ada tulisan K terus kosong I. Nah, itu nanti kita ajak anak-anak untuk mencari apa nih kata-kata yang hilang. Apa ini kata huruf-huruf yang hilang. Seperti ini permainannya. Monggo. Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa ini? Buah apa ini? What fruit I am? Monggo. Bahasa Inggrisnya apa? Watermelon. Watermelon. Ye, benar. Lagi. Nah, buah apakah ini? Blueberry. Berry, Bu Guru. Blueberry. Great. Okay, next. What fruit am I? Lemon. Lemon, Bu Guru. Lemon, Bu Guru. Good. Lemon. Okay. Can you spell the hilang. Can you spell the lemon please? L-E-M-O-N. Nah, itu juga bisa dikenalkan ke anak. Ke anak. Nah, katanya gitu atau hurufnya satu persatu. Anak juga disuruh menirukan. Monggo lainnya Bu Umi, dilanjut. Itu video permainan dalam bahasa Inggris. Bisa itu nyalakan, dilihat. Kok enggak ada suaranya? Ada suaranya ya, Bun? Ini tebak-tebakan warna ini, Bunda. Iya, permain warna. Tebak warna juga ini.
Nah, itu juga salah satu contoh permainan menyusun kata. Bisa bisa bermain bersama-sama dengan teman yang lain. Thank you and see you later. Any question? Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami tentang belajar bahasa Inggris melalui permainan. Ada banyak sekali permainan-permainan yang sederhana yang kita bisa terapkan untuk anak-anak sehingga menambah perbendaharaan kata mereka dalam bahasa Inggris. Contoh tadi warna, buah, atau apa tadi ada perintah-perintah sederhana ya untuk mereka memilih yes atau no untuk melatih konsentrasi anak-anak sehingga melalui pembiasaan mereka setiap harinya akan sedikit demi sedikit membuat mereka hafal banyak sekali perbendaharaan kata. Selain itu kita juga harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memang kita belajar dalam bahasa Inggris. Monggo silahkan Bunda, kami buka sesi tanya jawab. Mungkin bisa dimulai. Monggo buka. Saya nggih Bu nggih. Ya, bukan lo monggo. Halo, monggo. Terima kasih waktunya Bu. Apa manfaat belajar bahasa Inggris bagi anak usia dini, Bu? Apa manfaat belajar bahasa Inggris Langsung pada dijawab anak ya, usia Bunda. dini? Monggo Purin. Bu Setiar ini. Saya bantu jawab nggih, Bu Galuh. Nggih, Bu. Manfaat belajar bahasa Inggris pada anak usia dini antara lain menambah kosakata dan kemampuan berbahasa anak, meningkatkan komunikasi, 3. Melatih rasa percaya diri anak, 4. Mengembangkan kemampuan sosial, 5. Meningkatkan fokus pada daya ingat anak. Begitu Ibu. Terima kasih Halo. Bu atas jawabannya. Oke. Sama-sama. Monggo Bu Yohana. Iya Bu, dari game yang dipresentasikan tadi, saya jadi teringat sama layar pintar ya. Semua sudah dapat layar pintar belum ya Bu ya? Kalau TK sudah Bu, yang PPT belum. IFP itu dah Bu Yohana. Ya IFP itu mungkin IFP sama laptop, Bu. oh iya IFP sama laptop. Iya, Mungkin sudah. ada yang tahu untuk link-linknya untuk biar kita bisa akses game-game interaktif seperti yang dicontohkan oleh kelompok 3 tadi. Oh, jadi seperti HP ya Bu Sul ya. Oke, jadi download dulu ya Bu. Oke.
Oh, oke. Saya kira mungkin ada apa web-web khusus ya, link-link khusus yang nggak pakai download itu bisa. Kebanyakan di-download dulu Bu Yohana. Saya yang di sekolah itu cari di Play Store juga itu banyak. Ada juga yang saya nyari di TikTok itu linknya sendiri juga ada. Tapi kebanyakan di-download dulu di Play Store. Oh gitu ya. Iya kalau saya coba juga kalau yang link yang di-share di TikTok itu kebanyakan juga apa permainannya terbatas ya Bu ya. Lebih menarik yang di Play Store ya. Iya, benar. Iya. Oke. Harus pakai email ya, Bu ya. Untuk akses itu kan pakai email ya, Bu. Iya pakai Kalau ingin akun. download ke Play Store kan pakai email Seperti dulu ya. penggunaan di HP kok Bu. Kalau yang ada linknya itu ada yang nggak pakai link, ada yang nggak pakai email, bisa itu ada tekan linknya itu cari di Google itu. Terima kasih Bunda-bunda infonya. Sama-sama Bu Yohana. Monggo Putriana. Oke Bunda, terima kasih. Teman mau tanya ini loh Bunda, bagaimana sih peran guru itu dalam pembelajaran bahasa Inggris ya? Terutama untuk anak-anak itu, anak-anak PAUD melalui permainan. Itu Bunda. Saya bantu jawab ya, Putriana. Putriana, kedengaran suara saya? Halo, Putriana, Bunda, terdengar suara saya? Dengar Bunda, suaranya Dengar Bu Isma. Dengar suara saya. Dengar tapi putus-putus Bunda. Ya, tadi tentang bagaimana peran guru dalam pembelajaran bahasa Inggris melalui permainan ya, Putriana. Halo? Iya Bu Isma. Iya Bu Isma. Ya, peran guru adalah sebagai fasilitator yang pertama itu bisa menyediakan permainan sesuai usia anak. Kemudian guru juga membimbing anak saat bermain. Lalu guru juga mengulang kosakata secara konsisten agar anak-anak itu bisa lebih hafal dan bisa percaya diri dalam mengucapkan bahasa Inggris. Lalu anak-anak gurunya juga bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar anak-anak juga senang dengan permainan bahasa Inggris, seperti itu. Ada yang kurang atau bisa ditambahkan dengan Bunda yang lain? Suara saya masih terdengar, Pak Bun? Terdengar Bu Isma. Intinya membuat lingkungan senyaman mungkin, semenyenangkan mungkin, sehingga bahasa Inggris itu bukan suatu momok buat anak-anak. Di awal itu mungkin kita pernah ya mengalami seolah-olah pelajaran bahasa Inggris itu sesuatu yang menakutkan. Itu mungkin diawali waktu kita dulu itu bahasa Inggris itu sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita. Nah, makanya sebagai guru kita wajib menciptakan lingkungan yang menyenangkan buat anak-anak sehingga mereka tertarik sekali dengan bahasa Inggris. Gitu. Ya. Kalau dulu kan pembelajaran bahasa Inggris itu kalau nggak salah ya mulai SD ya Bu ya. Sekarang TK sudah bisa diajarkan bahasa Inggris. Bu Nunu, Selanjutnya ada Bu Nunu.
Iya Ibu, terima kasih. Tadi Bu Mira sampaikan tadi kita membuat belajar itu nyaman ya di kelas ya untuk anak-anak dan tidak menjadi momok untuk mereka. Gitu. Nah, saya tanyakan apa yang dimaksud dengan menciptakan lingkungan bahasa dalam kelas. Itu saja Bu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya Bu, saya coba jawab ya, Bu Nunu. Apa yang dimaksud dengan menciptakan lingkungan bahasa dalam kelas ya Bu Nunu ya? Halo, suara saya terdengar Bu? Dengar Bu Erma, ya. Itu pertanyaannya. Mungkin orangnya sinyal itu. Ya, kayaknya juga gitu. Ya, saya coba jawab ya Iya, Bu ya. maaf sinyalnya Menciptakan putus-putus. bahasa, si guru menggunakan bahasa Inggris sederhana dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya good morning, line up, atau raise your hand, sit down. Hal ini membuat anak terbiasa mendengar dan menggunakan bahasa Inggris. Itu Bu Nuno. Kita mengenalkan bahasa yang biasanya dilakukan dalam sehari-hari di kelas. Bahasa yang dapat dijangkau dan cepat dimengerti anak-anak gitu. Dasarnya istilahnya gitu. Bisa diterapkan sehari-hari. Ya, kan biasanya kalau kita membuka kelas itu kan mesti menyapa. Halo. Ya. Nah, itu anak-anak kan juga sudah familiar dengan bahasa-bahasa seperti itu. Iya. Ya, Bu, terima kasih Bu Erma atas jawabannya, nggih. Maaf sinyalnya putus-putus, jadi dengar nggak. Kasih. Iya, memang sinyal juga begitu kok. Iya, ini aja saya dengar Bu Erma putus-putus ini. Sudah saya Oh off-cam. iya iya. Kasih Ya, Bu Erma. terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang bertanya lagi, Ibu-ibu, Bunda-bunda? Halo, kayaknya sinyal memang ya. Saya Bu Erma ya, mau tanya. Silakan Bu Teti. Oke, saya mau tanya, mengapa pengulangan dalam bahasa Inggris itu penting bagi anak-anak? Matur nuwun. Ya, sama-sama. Pengulangan dalam bahasa Inggris ya, Bu ya. Mungkin ada yang mau jawab, bantu jawab, Bu Dinda atau Bu Devi? Kalau nggak ada yang Saya Bumi. menjawab dari pertanyaannya Bu Teti. Oh iya, silakan Bu Safira ya. Iya, ini pertanyaannya mengapa pengulangan penting dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak gitu. Pengulangan membantu anak menjadi terbiasa dengan bunyi bahasa Inggris dengan sering mendengar dan mengucapkan kata yang sama. Anak-anak akan lebih mudah mengingat serta memahami kosakata tersebut. Itu Bu jawabannya. Gimana Bu Teti? Saya cetek gesek moodku. Iya Bu Safira, karena kan bahasa Inggris itu kan antara pengucapan ya sama kalau anak-anak kan untuk kalimat hurufnya itu mungkin nggak dihafalkan, kayaknya gambar sama pengucapan ya. Jadi dia memahami dari gambar sama pengucapannya kita, jadi kita perlu mengulang-ulang kayak gitu ya berarti ya. Iya, benar gitu. Iya, soalnya kan kayak misalkan meja, table kan tulisannya kan table, jadi kan anak kan otomatis yang bisa baca kan bisa baca table kan.
Benar. Di Makasih ya. kosakatanya. Nggih, sama-sama. Ya. Saya tambahin Apa sedikit. Bu? Nah, jadi nggak hanya yang mengenalkan meja, table, kursi, chair atau benda-benda, juga bisa kalimat sederhana yang menyuruh anak itu tadi seperti sit down. Nah, itu terus-terusan diulang ke anak kan akhirnya juga anak mengingat, oh ternyata duduk itu sit down, berdiri, ya, sit down please. Nah, kan anak-anak biasanya langsung duduk gitu. Itu dilakukan secara berulang-ulang aja. Jadi anak juga mengerti kalimat perintah yang sederhana, nggak usah yang sampai yang susah-susah dulu aja. Begitu Bu Teti. Repetition juga tidak hanya dalam bahasa Inggris. Kita sebagai guru PAUD apapun itu perlu repetisi setiap saat untuk anak-anak ya Bunda ya. Dan saya rasa anak-anak zaman sekarang sepertinya lebih mudah ya belajar bahasa Inggris. Anak-anak sekarang lebih banyak sekali yang lebih fasih berbahasa Inggris karena tontonan mereka mulai dari film kartun pun sudah berbahasa Inggris. Itu membantu anak-anak mudah sekali, bahkan dalam pelafalan itu mereka lebih fasih daripada kita sebagai orang dewasa yang baru mulai belajar. Namun menurut saya lingkungan juga akan sangat berpengaruh untuk anak-anak itu bisa belajar bahasa Inggris. Gitu Bunda. Klik ya. Kita Bu Teti, jawabanku Bu Teti. Ya, makasih Bu Mira. Jadi lingkungan misalkan sering tinggal di Amerika, berarti ya fase ke bahasa Inggrisnya ya Bu ya. Kalau kita tinggal di Jepang ya bahasa Jepang ya Bu ya. Ini terjadi sama anak saya yang nomor 3 ya. Sebenarnya saya pernah bercita-cita mulai dari kecil itu saya biasakan bahasa Inggris sampai ke lingkungannya. Saya sudah merencanakan sampai ke mungkin pendidikan jenjang lanjutnya. Nah, waktu itu qadarullah ada suatu kejadian yang tidak saya nggak bisa menyekolahkan nih ke sekolah berikutnya yang mungkin bilingual atau berbasis bahasa Inggris. Itu dengan secepat itu dia bisa berubah. Jadi dari kindergarten itu dia fasih sekali berbahasa Inggris, kemudian dia masuk ke SD yaitu elementary school itu langsung berubah, itu karena lingkungan. Bahasa Inggrisnya sudah amburadul, terus campur dengan bahasa Surabaya, itu lingkungan sangat berpengaruh. Makanya kalau memang ada program bahasa Inggris di sekolah atau di lembaganya bunda-bunda, sebaiknya misalnya ambil hari Kamis atau hari Jumat gitu ya. Di awal pun sudah harus vibe-nya itu sudah bahasa Inggris, mungkin bu gurunya juga harus dibekali gitu. Untuk kalimat sederhana seperti Bu Retno bilang tadi, kalimat-kalimat sapaan, kalimat-kalimat perintah itu sudah harus digunakan pada saat menyambut murid datang sampai masuk ke dalam kelas mungkin, terus kita belajarnya melalui games itu tadi. Intinya itu pembiasaan ya Bu Mira ya. Betul sekali. Pembiasaan dan diulang-ulang setiap hari. Ya kalau anak kita ya misalnya ya disekolahin di sekolah yang berbasis bahasa Inggris, tapi di rumah itu kedua orang tua tidak berbahasa Inggris juga akan sulit sekali bagi anak itu. Sama dengan sekolah, mungkin sekolah muslim ya, sekolah muslim yang mungkin kegiatan agamanya itu lebih lah daripada sekolah negeri atau sekolah swasta lainnya. Sedangkan penguatan di dalam rumah itu tidak terjadi, ya nggak akan masuk buat anak kalau menurut saya. Pengulangan juga berarti nggih. Pengulangan pembiasaan itu harus diterapkan.
Betul. Selanjutnya mungkin Bu Niswatul, monggo. Oke, baik Bu. Izin bertanya. Tadi kan di slide-nya di ini ya ditayangkan tentang metode-metode pembelajaran bahasa Inggris kepada anak-anak. Yang ingin saya tanyakan Bun, apa namanya? Contoh permainan bahasa Inggris yang seperti apa sih Bun yang bisa digunakan di PAUD itu Bun? Baik, monggo Bu Dinda, mungkin kesempatan untuk menjawab dari Bu Niswa. Oke, Bu, saya coba jawab ya, Bu. Salah satu contoh permainannya yaitu Guess the Fruit, yaitu permainan menebak nama buah berdasarkan gambar atau huruf yang belum lengkap. Permainan ini membantu anak mengenal kosakata bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan. Apa terdengar, Bu, suara saya? Ya dengar. Terdengar Bu Dinda. Berarti Bun, Bu Dinda, berarti untuk pengenalan kosakata melalui tebak gambar itu berarti sebelumnya anak-anak harus diulang-ulang dulu ya Bunda ya supaya dia juga mengenal apa namanya kosakatanya sesuai dengan gambarnya gitu nggih Bun. Iya, belum bisa tuh, betul. Oke, baik Bun, terima kasih atas jawabannya. Iya, Bu, sama-sama. Monggo kalau masih ada waktu bisa dilanjutkan dengan teman-teman yang mau bertanya. Atau mungkin di lembaganya Bunda ada program bahasa Inggris yang bisa kita sharingkan games-gamesnya di sini. Bu Yuyun, ada program bahasa Inggris kah? Maaf, saya masih di jalan, Bu Mira. Baik. Mungkin Bunda yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Jam-jam rawan mungkin ini Bu Mira. Waduh. Forum semua. Forum semua. Forum semua, kata Bu Ayu. Baik, terima kasih. Apabila sudah tidak ada diskusi atau pertanyaan, mungkin demikian presentasi dari kelompok 3 yang membahas tentang games dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ya, sudah mau ditutup Gusul, silakan. Boleh lah.
mungkin nggak menarik juga ya buat anak-anak. Menurut saya selain dibacakan itu sebenarnya untuk pronunciation itu perlu juga sih. Kalau saya itu apa ya, dari lagu. Kita cari lagu yang bertema anak-anak, bertema permainan, dan itu yang menyanyikan itu memang apa kalau dibilang itu native ya, memang orang luar gitu ya. Jadi itu pronunciation-nya itu lebih kena gitu loh ke anak-anak. Kalau menurut saya itu, sedangkan kita pun terkendala juga mungkin guru bahasa Inggrisnya tidak terlalu fasih gitu dalam pronunciation anak-anak, misalnya hand itu apa, terus mungkin ada yang agak lebih sulit gitu ya pronunciation-nya untuk melafalkan anak-anak, itu perlu sih kalau saya. Dan kalau hanya sekali nggak diulas, besoknya tema yang baru itu kurang mengena. Sebaiknya dalam satu minggu itu temanya apa, misalnya anggota tubuh, ya udah itu terus anggota tubuh itu terus dalam dalam satu tema itu. Misalnya dalam satu bulan kan ada 4 kali pertemuan dengan games-games yang berbeda tentunya gitu. Kalau hanya sekali besok nggak diulas, ditambah materi lagi, dan belum tentu di rumah orang tua juga melakukan hal yang sama. Nah, tergantung sekolahnya. Bahasa Inggris ini hanya sebagai eskul atau sebagai capaian anak. Ada sekolah-sekolah yang bahasa Inggris itu sebagai capaian anak. Ada juga sekolah yang sudah menerapkan bahasa Mandarin bahkan. Nah, ini tergantung sekolahnya, hanya sebagai eskul kah atau sebagai capaian murid. Nah, kalau sebagai capaian siswa, sebaiknya ada kerjasama dengan orang tua. Bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang tua, mungkin perintah sederhana, mungkin vocabnya harus bertambah setiap hari. Menurut saya itu, kalau di lembaga saya memang hanya sebagai ekstrakurikuler aja, sebagai tambahan. Walaupun tambahan pun kita berusaha untuk menciptakan suasana yang itu tadi menyenangkan buat anak. Sehingga kalau tadi siapa ya, Bu Umi atau Bu siapa tadi, kita belajar bahasa Inggris itu kan SD ya gitu. Kalau seingat saya justru saya itu SMP. Saya SD itu nggak ada bahasa Inggris. SMP pun, iya, Nah, bukan SD. SMP Bu gitu. Nah, Isma itu tadi, ya. gennya ini sudah Nah, berbeda gitu loh. Gennya sudah berbeda, tontonannya berbeda. namanya sudah berbeda. Betul, sehingga anak-anak itu misal kalau usulan saya ya Bu Zul, misalnya kita ini temanya anggota tubuh misalnya. Anak-anak belajar vocabulary tentang anggota tubuh gitu kan. Nah, itu carikan musik atau musik ya, nyanyian gitu yang tentang anggota tubuh, dan itu tolong di-share ke orang tua. Nah, di-share ke orang tua. Saya biasanya gitu, Bunda, ayo hafalin ini ya untuk adik Itu PMC misalnya ini. kepala, pundak, lutut, kaki, seperti itu juga bisa. Nah, head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Nah, situ aja diulang-ulang. Tuh, bisa seperti itu. Koordinasi aja sama orang tua di grup. Saya biasanya share tuh. Dan nggak hanya pelajaran bahasa Inggris ya. Kalau saya itu setiap tema itu misalnya ada lagu-lagu yang mungkin baru untuk anak-anak, itu selalu saya share di grup. Sehingga minta bantuan orang tua sih, kalau misalnya mereka lagi mau tidur atau apa, didongengin atau dinyanyiin itu lagu-lagu itu, sehingga mereka di sekolah itu cepat hafal. Biasanya seperti itu. Nggak mungkin tanpa repetisi anak akan hafal, nggak akan mancap di kepala kalau tidak ditunjang dengan yang di rumah atau kegiatan yang berulang-ulang. Hari apa Kuzul bahasa Inggrisnya di sekolah? Oh, jadi nggak khusus satu hari itu say in English itu enggak ya?
ya nggak ini sih kalau menurut saya eman-eman. Mendingan nggak usah ada bahasa Inggris. Kalau hanya nyempil-nyempil gitu kurang sih. Biasanya itu kalau di TK itu kan ada 1 hari itu Buzul. Misalkan kalau di tempat saya hari Kamis gitu ya, hari Kamis itu ya 1 hari itu berbahasa Inggris, kita belajar bahasa Inggris. Kan ada bukunya, eman Buzul, nggak dipakai. Ya Buzul. Ya silakan bunda-bunda. Siapa lagi yang mau bertanya? Sebenarnya tugasnya Bu Elva pun yang menempel di kelas itu membantu anak untuk menghafal vocabulary dari paling nggak minimal yang ada di kelas mereka hafal. Baik, terima kasih bunda-bunda semuanya. Semoga presentasi dari kelompok kami bisa menginspirasi atau membantu bunda-bunda untuk memberikan pelajaran bahasa Inggris untuk muridnya di kelas. Saya akhiri presentasi dari kelompok 3. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.